Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Dayati selaku Kepala SD Negeri Cemara II serta selaku mentor orientasi P3K. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cemara II yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat hadir dalam acara seminar paparan laporan hasil orientasi dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Aset untuk Mendukung Pembelajaran IPAS di SD Negeri Cemara II dalam keadaan sehat walafiat. Susunan acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga pemaparan hasil laporan, hasil orientasi, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama, mari kita buka acara hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Dayati selaku Kepala SD Negeri Cemara II serta selaku mentor orientasi P3K di SD Negeri Cemara II. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lintar Sabtoputro SSI selaku peserta FOOC serta Bapak Ibu peserta seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Tuhan atas perkenannya kita bersama-sama bisa berkumpul untuk mengikuti seminar laporan. Yang kedua, saya selaku kepala sekolah sekaligus mentor P3K sangat mendukung dari hasil laporan Bapak Lintar yang diberi judul Optimalisasi Pemanfaatan Aset untuk Mendukung Pembelajaran IPAS di SD Negeri Cemara II Kota Surakarta. Hasil dari laporan ini saya berharap nanti bisa meningkatkan kinerja Bapak Lintar sekaligus juga seluruh peserta seminar ini berdampak positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan pada akhirnya nanti saya berharap Bapak Lintar bisa menjadi ASN yang berdedikasi dan berakhlak. Sukses untuk Pak Lintar dan marilah nanti kita bersama-sama mendengarkan dan mengikuti seminar ini dengan baik. Harapannya kita semua nanti bisa mengambil hikmah dan manfaat yang positif. Demikian dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara ini yaitu seminar paparan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K dengan tema optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung pembelajaran IPAS di SD Negeri Cemara II. Kepada beliaunya Bapak Lintar Sabtoputro, Sarjana Sains, kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri kegiatan seminar laporan kami yaitu tentang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K. Baik, sebelumnya saya
saya selaku peserta di sini mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada seminar yang saya paparkan pada siang hari ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Ini nama saya adalah Lintar Sabto Putro. Saya seorang ahli pertama guru kelas di SD Negeri Cemara 2 Surakarta, di mana pada siang hari ini saya melakukan seminar sebagai bagian dari program pengembangan P3K di Kota Surakarta. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu terkait tujuan orientasi yang kami ikuti selama beberapa hari ini. Yang pertama yaitu terkait pemahaman ASN. Jadi pada orientasi ini memiliki tujuan yaitu memberikan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai ASN kepada P3K yang baru diangkat. Kemudian yang kedua memiliki tujuan yaitu untuk menyamakan persepsi, standar kinerja dan harapan antara instansi pemerintah dengan P3K sebagai pegawainya. Yang ketiga yaitu aktualisasi. Diharapkan dengan adanya orientasi ini peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN, di mana berakhlak ini memiliki panjangan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kompetitif, ya. Begitu, dan kolaboratif, maaf ya, jadi yang terakhir yaitu kolaboratif. Baik, silakan dilanjutkan. Berikutnya, sebelumnya kita masuk ke dalam visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Jadi di sini kita diharapkan untuk memahami visi dari pemerintah ini agar kita selaras, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dengan ada beberapa misi di sini, di mana dari banyak misi ini ada satu poin yang sangat berhubungan dengan dunia pendidikan, yaitu misi keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Berikutnya, kemudian dari visi misi kota kita lanjutkan ke dalam visi misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, dengan misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dan yang kedua, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian dari Dinas Pendidikan kita lanjutkan ke unit yang lebih kecil lagi, yaitu SD Negeri Cemara 2 Surakarta, di mana di sekolah ini sekolah kita memiliki visi, yaitu unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Dengan beberapa misi yang ada, di mana pada orientasi atau studi kasus yang saya fokuskan di sini yaitu pada misi yang keempat, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa melalui kegiatan inovatif. Adapun rencana kerja yang kami lakukan yaitu yang pertama kita melakukan identifikasi isu, ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencermati, karena identifikasi
sini yang melakukan dari identifikasi saya selaku pribadi ya. Ini nanti bisa Ibu cermati Bapak Ibu apakah ini juga dialami Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kurangnya minat dan motivasi sebagian siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Apakah sama Bapak Ibu? Sama ya. Jadi ada sebagian yang motivasi dan minatnya kurang. Tidak semua. Di sini garis bawah adalah sebagian. Yang kedua, kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Artinya hampir sama dengan yang pertama, hampir ada beberapa siswa yang memang kurang terlibat secara utuh dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, kurangnya kesempatan bagi siswa untuk menerapkan informasi yang kita berikan atau yang diterima siswa dalam situasi nyata. Jadi anak itu hanya paham dari yang kita sampaikan. Tapi kalau dalam dunia nyata kayak gimana toh? Nah itu mungkin isu-isu yang saya peroleh dan mungkin juga dialami Bapak Ibu dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Sehingga di sini saya mengangkat dari 3 isu ini ya isu yang ketiga, yaitu kurangnya kesempatan bagi siswa untuk menerapkan informasi yang diterima dalam situasi nyata, mengaplikasikan seperti itu. Sehingga dari isu tersebut kami membuat gagasan yang kami angkat, yaitu tentang optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung pembelajaran kelas 4 di SD Negeri Cemara 2 Surakarta. Nah, jadi tadi kita melakukan optimalisasi aset. Kenapa saya mengambil kelas 4? Karena ini nanti akan kami lakukan secara bertahap. Jadi ada pun langkah-langkahnya, yaitu kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama mencari tahu kelemahan proses pembelajaran yang dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara observasi secara langsung dan juga secara kuesioner dan wawancara kepada anak dan juga kepada guru. Kalau kepada guru paling kita baru ke rekan sejawat sesama kelas 4. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi aset yang relevan dengan materi esensial. Ini kita pedomannya pada capaian pembelajaran. Jadi memang banyak aset yang ada di tempat kita, namun tetap kita pilih mana yang relevan dengan materi yang esensial yang ada pada capaian pembelajaran kita. Baik perpustakaan, tanaman di sekitar, kolam ikan, ataupun peralatan media pembelajaran yang ada di PSD. Itu memang kita identifikasi dulu mana yang relevan, karena tidak semua relevan dengan kelas 4. Berikutnya yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan kesempatan siswa untuk menerapkan informasi yang diterima. Jadi dalam rancangan pembelajaran ada beberapa poin kegiatan yang memberi kesempatan anak untuk mempraktekkan ilmu yang diperoleh dari kita ke dalam real kehidupan yang nyata. Berikutnya yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan kesempatan siswa untuk menerapkan informasi yang telah diterima. Ini sudah tindak lanjut yang ketiga. Dan yang kelima, melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi kita bisa melihat dari sisi kognitifnya, apakah memang itu memiliki dampak yang cukup bagus ke anak, dan juga refleksi dari anak. Kira-kira apakah itu sudah bisa melayani anak untuk menerapkan dalam dunia nyata. Nah, adapun rencana kerja menengah. Ya, kalau tadi kegiatan yang dilakukan dalam jangka pendek ini, kalau ini rencana yang kerja menengah, jadi agak panjang. Jadi untuk tahun yang pertama ini kita melakukan identifikasi aset yang relevan dengan capaian pembelajaran. Jadi mungkin tahun kemarin dengan tahun ini kalau ada capaian pembelajaran yang berubah, mungkin ada beberapa aset yang memang ada berubah yang relevan dengan materi esensial yang ada di dalamnya.
Kemudian outputnya yaitu memperoleh data inventaris aset yang relevan dengan capaian pembelajaran. Tahun kedua, kami menyusun rencana penggunaan aset berdasarkan hasil identifikasi. Setelah diidentifikasi, tahun kedua harapannya ada rencana yang terjadwal. Tentunya pedomannya CP tadi, ya. Dengan harapan tidak ada perubahan materi esensial dalam CP, sehingga data dari tahun pertama itu bisa dilanjutkan di tahun kedua dengan rencananya. Kemudian yang ketiga, mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan aset sesuai hasil identifikasi. Artinya kalau di sini Sibarsa, ya Sibarsa itu bisa juga di dalam kegiatan KKG, begitu. Kemudian tahun keempat, pengembangan program pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan aset sesuai hasil identifikasi. Kalau sudah berbasis proyek, jadi memang sudah matang asetnya, perencanaannya sudah matang. Nah ini sudah pembelajarannya sudah berbasis proyek. Dan tahun kelima, membangun kemitraan dengan komunitas. Nah ini untuk mengembangkan ide tahun kelima ini. Harapannya kita mendapatkan dukungan tambahan, dapat masukan untuk pemanfaatan aset yang relevan. Dari semua ini kita mengharapkan ada kontribusi terhadap visi SD Negeri Cemara 2, yaitu di sini, dan juga visi pemerintah Kota Surakarta, di mana mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh gesit, kreatif dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Negeri Cemara 2, yaitu memberdayakan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan religius siswa dengan kegiatan yang inovatif. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam kesimpulan, ya, kesimpulan dan saran. Nah, pada kesimpulan kali ini, optimalisasi aset sekolah sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Memang sangat penting, ya Bapak Ibu, itu bisa diamati. Kalau dengan mengoptimalisasi aset itu, guru nyaman, anak juga nyaman dan asik dan tertarik dalam pembelajaran. Dengan memanfaatkan aset yang ada secara maksimal, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif, interaktif, dan menyenangkan. Ya, jadi memang menyenangkan. Karena saya pernah mendapat nasihat dari Ibu Eni selaku mentor dan kepala sekolah, bahwasanya jika seorang guru kelas kok sampai kelelahan dalam mengajar, itu ada yang salah. Karena memang harapannya anak itu yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi student center, bukan gurunya yang aktif berlebihan, tapi anaknya yang aktif. Kemudian sarannya di sini, melihat dari tujuan rencana kerja tersebut, diharapkan dalam upaya optimalisasi aset ini dapat terrealisasi secara konsisten. Nah, konsisten ini yang berat biasa, ya Bapak Ibu, sehingga dapat segera diterapkan oleh guru lain untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa melalui kegiatan inovatif. Begitu. Mungkin sampai sini Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Dan untuk berikutnya, waktu kami kembalikan kepada moderator kami. Terima kasih atas pemaparannya yang cukup jelas dan cukup bisa dimengerti dengan baik. Monggo kepada Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan kepada pemaparan materi, yaitu Pak Lintar. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Iya. Monggo Pak Bagus. Ya, selamat siang Bapak Lintar. Ya. Pertanyaannya dari saya karena guru mapel, ya, guru mapel olahraga. Pertanyaan, dampaknya bagi mata pelajaran lain Bapak Lintar, dari paparan yang Bapak Lintar sampaikan
tadi. Itu aja, Bapak. Terima kasih Pak Bagus atas pertanyaannya yang cukup sulit ya, karena saya sendiri sebagai guru kelas sedangkan Pak Bagus ini sebagai guru mata pelajaran PJOK. Karena di judul tadi kita fokusnya ke kelas 4, tentunya kami selaku pelaksana memiliki harapan bahwasanya dampak pemanfaatan aset ini tidak hanya bagi guru kelas 4 saja, minimal guru mapel kelas 4 baik itu PJOK dan juga agama. Karena aset-aset yang ada di sekolahan ketika dilakukan identifikasi pasti akan memberikan dampak ke guru lain juga. Meskipun itu ada CP khusus yang perlu dianalisis, namun nanti ketika kita masuk tahapan coba Pak Lid tadi untuk yang rencana jangka menengah. Nah, di sini nanti harapannya dengan membangun kemitraan. Nah, kemitraan dengan komunitas ini kita bisa saling bertukar dengan mata lain. Jadi bisa memberikan efek juga untuk guru mata pelajaran olahraga. Begitu Pak Bagus. Ya. Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lain? Iya, silakan. Selamat siang Bapak Lintar. Yang akan saya tanyakan, apa hal terpenting yang harus dilakukan agar program ini berjalan dengan lancar? Terima kasih. Baik, Bu Nisa dari guru kelas 2 kelas 3 ya, kelas 3. Hal yang terpenting agar program ini bisa terlaksana yaitu konsisten. Agar bisa konsisten kita perlu nasihat, karena biasanya melemahnya program ini karena kurang motivasi. Biasanya kalau kurang motivasi nanti bisa cerita atau minta motivasi ke ibu kepala sekolah. Biasanya di situ akan muncul semangat kembali ketika kita sudah berada pada titik yang memang kita itu terkadang sudah malas, tidak ada motivasi, maka kita akan memunculkan motivasi, semangat konsisten lagi. Salah satunya dengan biasanya berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Itu yang biasanya akan mematik motivasi kita agar muncul kembali. Jadi kata kuncinya adalah konsisten di Indonesia. Nah, itu kata-kata yang sederhana namun berat. Begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh kami simpulkan dari yang disampaikan oleh Pak Lintar tadi melalui rencana jangka panjang dan jangka pendek. Optimalisasi pemanfaatan aset itu yang secara umum adalah menjadikan ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta secara khususnya untuk guru di SD Cemara 2, yaitu dampak optimalisasi pemanfaatan aset ini harapannya memberi dampak positif juga bagi semua guru termasuk mata pelajaran. Begitu Pak Lintar? Yeah. Ada tambahan? Ya, monggo Bang. Ya, Bapak Ibu, untuk yang terakhir saya mengucapkan terima kasih atas waktunya pada siang hari ini dan semoga bermanfaat. Apabila dalam pemaparan saya kurang jelas dan memuaskan dari pertanyaan semuanya, dan dari saya cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan acara kita, seminar paparan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika di lingkup pemerintah Kota Surakarta, unit kerja SD Negeri Cemara 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi